kembali lagi bersama kami dari Timor Bercerita. Jadi pada hari ini kita mau sharing-sharing ke kalian soal transportasi umum ya. Iya, transportasi ya. Jakarta. Ya, yang selama ini kita gunakan ini. Dan juga yang mungkin kita tahu, Ya. yang kita tahu lah selama di Jakarta ini. Ya, jadi informasi-informasi soal transportasi ini dari KRL macam-macam lah nanti akan kita sharingkan. Sekaligus kita juga kasih info, terus kita juga share pengalaman kita pakai yang relate dengan transportasi relate. yang kita gunakan. Semoga konten kali ini bermanfaat ya guys. Jadi mungkin kita kasih tahu dulu tujuannya kenapa kita sharing ini. Karena menurut kita ini salah satu informasi penting untuk teman-teman yang misalnya kayak dari luar Jakarta yang mau main ke Jakarta tapi mikir, transportasi apa nih yang murah di Jakarta biar hemat budget, hemat waktu. Terus juga bukan sekedar teman-teman yang dari luar Jakarta, tapi juga teman-teman di Jakarta yang kadang tuh teman-teman di Jakarta sendiri saja tidak pernah coba untuk naik transportasi umum. Iya, karena Jadi mereka mungkin pakai mobil kan. sendiri, mobil kendaraan pribadi, tapi ada juga yang pengen tahu, mungkin ini bisa bermanfaat. Dan juga sharing kita ini berdasarkan pengalaman kita Pengalaman kita, pribadi ya. Jadi sudah pasti valid semuanya. Terutama hari ini kita lagi main dan masing-masing dari kita nih Beda-beda transport iya, ternyata. datang ke tempat tujuan menggunakan transportasi yang berbeda, transportasi umum yang berbeda. Beda. Jadi spill mungkin kita sekarang main di Daerah Kemang, Jakarta Selatan, dan Putri sendiri itu dari Sunter, Jakarta Sunter, Utara. Jakarta Utara, Windy dari Cengkareng, Jakarta Barat. Jakarta Barat, dan saya dari Grogol, Jakarta Barat juga. Tapi ya itu jauh, cukup Ya, jauh sih dari jauh sini ya. sih sebenarnya. Jadi kalau kita pertimbangkan berdasarkan lokasi buat sampai ke Kemang Jakarta Selatan itu tentunya kita memilih armada yang berbeda juga. Ya, Dari sesuai kita sama budget. Iya, budget dan juga waktu sebenarnya. Oke. Mungkin daripada berlama-lama mungkin kita langsung aja kali ya sebutin jenis-jenis alat transportasi yang ada di Jakarta gitu. Ya, sebenarnya banyak ya. Banyak. Banyak. Cuman yang paling sering Yang kita paling pakai sering itu tuh umum di Umum Jakarta ya, orang umum. pakai. Ojek online ya. Pertama Ojek pasti online. ojek online. Ojek online tuh ada yang motor, mobil, Iya, gitu. macam-macam dengan Macam-macam. berbagai macam merek. merek ya, Yes, kita tidak benar. sebutin. Pokoknya yang hijau, ada yang hijau dua Kayak sih. dua hijau. Terus Merah, boleh kuning. sebut sih Tidak ada lah Grab, Gojek. Grab, Gojek. Sekarang tuh ada lagi InDrive, InDrive, Maxim. Maxim, udah empat Iya. ya. Atau mau pakai si ojek yang bukan online ya, ojek abang-abang ojek. Iya, tapi itu better kalau misalnya kenal orang ya. Iya. Jangan sembarangan gitu. Terus Apalagi selain itu. Sekarang sih kalau di Jakarta udah macam-macam ya, selain ada busway-nya sendiri kan. Iya, ada busway yang Busway itu lumayan kayak populer Paling keluar populer ya. banyak orang ya. Dari sisi budget itu Paling yang murah. Sangat paling murah. Itu tuh kemana-mana cuma 3.500 Iya, nanti kita akan jelasin lah. nanti kita jelasin. Terus Oke. ada juga KRL, komuter lain. Ya, sekarang tuh udah ada KRL, udah ada LRT, Ada ada juga MRT. MRT. Cuman untuk kalau LRT dan MRT lokasinya tuh masih terbatas. Jadi Ya. tidak ke seluruh penjuru Jakarta atau Jabodetabek, untuk beberapa daerah tertentu saja. Tapi kalau untuk KRL udah lumayan ya. Sebenarnya dia Jabodetabek ya. Jabodetabek gitu. Nah, terus ada juga kendaraan lain itu adalah angkot umum. Iya. Jaklinggo. Itu Jaklinggo tuh gratis nggak sih? enggak, itu pakai kartu juga. Jaklinggo tuh bukannya busway, beda ya? Bukan. Beda. Itu Jaklinggo tuh tuh kayak angkot tapi bemo angkot gitu. punyanya pemerintah Jakarta gitu, Jaklinggo. Itu juga dia sistem nanti kali ya jelasin sistem pembayarannya. Oke. Terus ada juga Bajai. Ya, Bajai belum Ada pernah juga sih, tapi saya belum pernah Cuma sih saya pakai. pernah. Oh, pernah beli bajai? Saya semuanya coba. Oke. Nah, mungkin itu adalah beberapa alat transportasi di Jakarta yang kita ketahui. Nah, sekarang kita mau relate dengan pengalaman kita. Sekalian juga kita jelasin tuh cara Ya. pembayaran, kemudian Rute-rutenya rute-rutenya gimana? seperti apa, biar orang lain juga Secara tahu. singkat ya, kan kita nggak bisa jelasin yang panjang karena kan kita juga bukan yang expert banget expert di kan. bidang transportasi ya. Jadi mungkin kayak kita cuma bisa jelasin yang simple. Mungkin kalau kalian kayak pengen tahu lebih lengkapnya, mungkin kalian bisa searching sendiri atau sebagainya. Jadi kita akan mulai dari KRL ya. Ya, berhubung
kendaraan saya pagi ini untuk menuju Kemang adalah KRL dan juga ojek online sih sebenarnya. Jadi kan kalau saya dari Sunter ya, Sunter ke Kemang itu lumayan jauh ya, bisa dicek sendiri dari peta Google Maps. Itu lumayan jauh. Jadi saya pertimbangin pakai Gojek online untuk sampai ke stasiun. Sebenarnya bisa juga pakai busway, tapi kalau busway itu lama banget. Dari sisi harga sih mungkin menang busway ya, tapi kalau karena busway ini lama dan juga mungkin antri untuk menunggu perhentian bus berikutnya itu kan lama ya, jadi diputuskan pakai ojek online saja sampai stasiun. Ini spill harga Boleh. harganya itu kurang lebih kalau dari kosan ke itu sekitar 15 sampai 17 ribu. Terus habis itu ke KRL, naik KRL ya, kalau naik KRL sih sekarang apa nih? Pembayarannya tuh ada dua macam sih sebenarnya. Kalau KRL iya pembayarannya ada dua Bisa macam pakai- ya, pakai flash atau e-money. Iya, kartu. Atau pakai Bisa beli di tiket. sana. Iya, tiket Ini KRL-nya. untuk sekali jalan. Iya, nah karena hari ini ada cash khusus di mana saya lupa untuk top up flash. Jadi saya punya kesempatan untuk coba untuk beli kartu yang sekali pakai ini. Di mana saya juga baru tahu dari mereka ternyata ini harus dikembalikan. Ya, Karena untuk kenapa dikembalikan? Karena ini kan sekali pakai. Jadi kita pas bayar itu 13.000 ya. Tadi 15.000. Oh, 15.000. Jadi 5.000. Nah, 5.000 untuk biaya KRL, 10.000 itu untuk deposit. Jadi kita harus balikin kartunya untuk balikin 10.000 tadi. Kalau misalnya kita nggak balikin, berarti kartu ini ya untuk kita dengan Iya mereka sih. ngambil 10.000 tadi, anggapan untuk bayaran kartu ini. Cuman nih kalau misalkan biar lebih praktis aja, kalian harus siap-siapin saldo kalian sih di Flash. flash atau e-money kalian, biar kalau misalkan mau pergi itu nggak ada kendala, nggak terhambat Terhambat sih. segala macam. Nah untuk biayanya sendiri ya tadi 5.000 ya untuk sampai Kemang. Nah dari stasiun karena saya turunnya di Kalibata, stasiun Kalibata, dan Kalibata ke Kemang itu sekitar 17.000 lagi. Jadi ya lumayan lah, 17 plus 5.000 plus 17.000 untuk sampai Jakarta Selatan. Dibandingkan kalau saya pakai busway itu 2 jam, 1,5 jam lah dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan dengan ojek online dan juga KRL itu 1,5 jam dengan harga berapa tuh? Di bawah 50.000 ya. Tapi kalau pakai busway mungkin memang 3.500 ya. Cuman itu tuh bisa mungkin 2 sampai 3 jam. Banget. Terus macet ya. Walaupun dia punya jalur sendiri tetap Lampu merah harus tetap Iya, berhenti. betul. Beda dengan KRL yang Orang dia yang punya berhenti. jalur sendiri. Jadi orang lain yang selain KRL tuh yang mengalah gitu, yang mengalah untuk berhenti. Nah sebenarnya ada satu opsi lagi pakai Gojek, tapi lu bisa bayarin sendiri lah dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan pakai Gojek mungkin 80.000. Iya. Dan juga Iya. lu pakai KRL itu apakah lu naik turun transit gitu atau satu jalur aja? Nah sekarang transit sekali sih. Jadi karena Jakarta Utara sekarang untuk rutenya sendiri pakai rute yang terbaru dari pemerintah kan. Dulunya sih kalau Jakarta Utara kan ada beberapa cabang ya. Kalau sekarang Jakarta Utara tuh cuman sampai ke Jakarta Kota. Dan dari Jakarta Kota itu baru kita bisa transit ke beberapa stasiun. Nah sehingga saya turun di Jakarta Kota baru transit ke kereta yang arah ke Bogor. Nanti Nuni tolong kasih masuk ke KRL ya. Yang Pokoknya terbaru. Sekarang sudah mudah sih Iya sih. bacanya. Selain bisa lewat internet, kalau saya sih dulu punya aplikasi Trevi ya. Iya, nah itu satu hal yang sangat disayangkan oleh kita, karena kita tuh sebenarnya tahu alat transportasi rute itu dari aplikasi Trevi, tapi nggak tahu kenapa Trevi itu udah dihilangkan. Iya, Jadi karena kan Trevi Gratis sendiri itu kan kan? aplikasi Iya, gratisan yang iya. memberikan informasi gratis. tapi karena mungkin mereka tidak punya penghasilan ya, Iya, maksudnya karena tidak berkembang di Ya, Indonesia. kita tidak tahu ya, tapi akhirnya tidak tahu Trevi mungkin akhirnya mereka dihapus. Jadi itu kayak sangat disayangkan, padahal itu sangat berguna. Ya, sehingga kalau sekarang sih modalnya sekalian selain cari di internet untuk rutenya, tapi sekarang untuk di KRL sudah ada ini kan ditempel rute. Iya, Jadi nanti bisa masuk di sini sering-sering gimana lihat. editannya. Ya. Oke. Udah kalau saya dari itu aja. Yang ada Soalnya, rutenya,
tinggal kalian lihat aja kalian mau kemana kan tinggal tahuan kan mau berhenti di stasiun mana, stasiun yang paling dekat dengan tempat yang lo mau kunjungi. Next dari Windy. Iya, kalau saya kan di Cengkareng kan, terus kalau naik KRL, kalau saya sih tidak terlalu suka pakai KRL karena KRL tuh menurut saya tuh agak ribet sih. Kenapa ribetnya? Karena kalau saya pertama agak jauh kan, mungkin dari kos dari KRL, stasiun KRL terdekat tuh agak jauh. Terus saya juga kayak terlalu suka naik kereta gitu loh, dibanding busway ya. Jadi lebih seneng tuh naik busway. Makanya saya kan kalau kemana-mana yang jauh itu pasti akan lebih milih naik busway atau naik bis kalau untuk keluar kota ya, dibanding saya naik kereta. Jadi saya tuh kesini tadi pakai busway, dan busway sendiri tuh enaknya ya karena murah sih, dia tuh 3.500, pembayarannya tuh harus cashless sih, jadi kita pakainya tuh flash kayak gini lah, terus bisa pakai e-money dan sebagainya. Dan enaknya busway itu dia tuh 3.500 untuk semua tujuan dan kemanapun, jadi selama lu belum check out dari halte yang lu keluar, jadi itu lu akan 3.500 aja. Jadi kalau lu cuma mau kayak seharian lu cuma mau keliling Jakarta, cuma mau lihat dari halte busway-nya, ya lu pasti akan bayarnya 3.500 doang. Beda dengan kereta kan. Kalau kereta sesuai dengan jarak ya, dari tujuan. Tapi overall masih budget kok, maksudnya Iya, masih sesuai budget sih. kalau KRL. Dan juga kalau busway, kenapa saya suka pakai busway? Karena kalau busway itu kan dia sebenarnya memang mungkin menurut orang lain agak lama ya, tapi kalau saya seneng karena setidaknya kan dia punya jalur sendiri kan. Iya, jalur sendiri. Jadi sonde yang selama itu juga sih kalau pengalaman saya sih, lu paling ya 1 jam lah. Kayak tadi tuh saya kesini, kita kan ketemu jam 11 kan. Sejam lah, kurang lebih sejam lah. Dan dia rutenya tuh kayak lebih banyak dibanding rutenya KRL. Kalau KRL itu kayak lebih cocok untuk yang lu mau keluar gitu loh. Kalau lu mau keluar kayak mau ke Bogor atau lu mau ke Cikarang, itu enaknya tuh pakai KRL. Cuman kalau untuk di dalam kota lebih enak tuh naik busway, karena kayak lu naik busway mau ke Grand Indonesia gitu-gitu, kayak dia deket-deket semua gitu loh lu kalau halte-haltenya. Iya kan, dibanding kalau lu naik Saya suka pakai busway itu karena di Jakarta tuh kayaknya tuh ada traffic yang macet gitu loh. Jadi cuma ada kayak jalur khusus itu, jadi tetap harus satu jalur. Oh iya sih, Jadi ya mungkin tergantung tempatnya. Kalau Sani kan walaupun Daan Bogor itu macet ya, cuma itu dia ada tempat sendiri kan, jadi walaupun semacet-macetnya pun lebih enak naik busway dibanding pakai Grab gitu loh. Kalau pakai Grab itu kan pasti jalur biasa kan, itu pasti akan macetnya gila-gilain. Tapi kalau pakai busway lebih gampang lah. Jadi saya tuh hari ini dari Sokmukos ke haltenya itu cuma 10.000. Terus dari busway kan 3.500 kan. Cuman sayangnya tadi itu dari Blok M kan turunnya kan nanti transit di Harmoni, terus ganti busway, pilih yang ke arah Blok M. Kalau dari sampai di Blok M itu saya langsung pakai in-drive lagi, langsung pakai motor, saya pakai mobil. Karena kan panas kan, siang panas. Agak manja ya Bu. Jadi saya memilih pakai GrabCar. Tapi lebih manja lu sih. Apalagi maksudnya karena waktu itu kan saya pikir ngunyi Denkom 2 kan terlambat lah bilangnya. Jadi dibanding saya buru-buru buat apa? Mending kita pakai GrabCar, dan GrabCar tuh agak mahal sih, 25.000. Jadi totalnya 25, 10, 35 ya 30 ribuan lah. Dibanding saya pakai in-drive Lebih 60.000. Saya 40.000 sih. Iya. Kalau saya cuma pakai motor doang cuma 23.000 sampai sini. Jadi saya memang kemana-mana sih lebih prefer busway sih. Karena busway itu juga di Jakarta tuh di setiap kayak tempat-tempat penting Jakarta tuh ada busway-nya, ada halte busway dibanding KRL ya. Tapi tuh busway itu iya sih, sebenarnya sama saja di suatu angkutan umum tuh pasti ada momen dimana kayak rame, jadi kita bisa masuk harus nunggu perhentian berikutnya, kayak busway berikutnya atau KRL berikutnya sih. Tapi mostly yang saya dapet di busway itu kayak nyaman gitu loh. Satu mungkin Beda ya? sama sih, karena mungkin satu pertama kali naik KRL tuh saya di Cikarang. Dia tuh
pertama kali saya naik KRL itu tuh ke Tangerang. Oh, lu dapet momen. Jadi aku dapat momen, First impression iya itu first impression itu nggak bagus tentang KRL. Jadi kayak lu bikin lu tuh jadi males kemana-mana pakai KRL gitu loh. Berarti sama itu yang Sama, terjadi ya sama kita beda-beda. busway. Kalau lu kan mungkin first impression busway itu kurang oke. Iya. Makanya satu kalau orang bilang lu punya mobil nggak, ini kayak bawa mobil, bawa motor nggak di Jakarta, kayaknya lebih enak naik kendaraan umum. Karena busway itu kan juga ini serame-ramenya busway itu sudah serame itu. KRL biasanya sudah Kebalik, pernah, sumpah. saya tuh sudah pernah naik KRL yang Cikarang Mungkin sama tergantung Tangerang daerah tuh. juga. Iya, yang itu tergantung daerah. oh, kalian tuh harus tahu ya, kalian tuh mungkin pikir di Jakarta tuh enak ya, tapi kalau lo naik KRL, lo naik busway itu dijamin lagi rame-ramenya tuh rasanya lu kayak dalam tuh untuk bernapas. Saya tuh pernah naik KRL tuh yang Dia sampai lu ini kayak orang nangis. kayak lu bisa cium orang kan, banyak kan kayak apalagi kalau jam-jam pulang tuh kan bawa badan dengan segala macam bau itu kayak bener-bener Bau kestresan. stresan, Bau lingkungan kerja tuh. itu rasanya tuh kayak cuman ya biar hemat kan, jadi itu sih kalau pendapat saya tentang busway. Dan ini yang paling si manja yang lebih memilih naik InDrive. Ayo ceritakan pendapatmu, kenapa kamu memilih InDrive? Oke. Jadi tadi itu kan saya dari Grogol ke sini naik InDrive. Kenapa memutuskan naik InDrive? Kemarin sebelum ke sini tuh saya chat-chatan dulu nih dengan Windy. Terus memutuskan untuk oke, kita naik busway. Tapi tadi jam 10 Windy tiba-tiba chat di mana dia sudah di jalan kan. Terus saya kayak mikir dari kos itu tidak langsung depannya busway, harus naik Gojek dulu nih. Jadi dari kos ke busway, halte busway Grogol, habis dari halte busway Grogol harus naik busway ke Harmoni dulu nih. Dari Harmoni Transit, naik baru ke Blok M. naik yang Jalur Blok M. jalur 1 kan ke Jalur Blok M. M, yang ke Blok M. Nah terus saya mungkin kayak waktunya ini pasti 1 jaman lebih. Ya, Sementara dia minimal. tuh sudah di jalan gitu kan, dia sudah di jalan. Nah pas di compare harga dari kos nih, dari kos ke halte Grogol itu 10.000, naik busway 13,5. Dari Blok M ke Kemang itu 10.000, 23,5, 24 lah. 24. Sedangkan naik InDrive itu 37. Oke lah, beda 13.000. Tapi beda 13.000 untuk waktu yang kayak misalnya Setengah jam paling. 1 jaman, maksudnya 1 jaman. Iya. Saya dari Grogol ke sini tuh cuma 30 menit. Iya. Sedangkan kalau naik busway lu harus siap 2 jam. 1 jam lah, 1,5 jam lah. 1,5 jam. Itu Soalnya menurut biasanya saya, untuk saya yang tidak suka menunggu Iya, jujur. busway itu kan karena rutenya Iya. harus cepat menurut Cepat tapi dia muter dia dulu kan. muter kayak misalnya nih jarak dari tempat itu sebenarnya 30 menit, karena dia muter itu bisa harus sampai 1,5 jam. Iya. Nah, di situ Oh, kayak itu sih salah satunya. nah itu maka dari itu saya lebih memilih untuk oke lah, nggak apa-apa lebih 13.000, yang penting cepet Cepat sampai. nyampe. Jadi kayak waktu lebih apa namanya, manage waktu tuh lebih baik ketimbang dengan naik busway, itu Iya alasannya. Nah Kalau busway itu memang harus dulu siapkan minimal 1 jam lah. jujur mungkin kayak 1 tahun belakangan ini saya lebih suka pakai yang online. Kenapa? Karena jujur 2 tahun sebelumnya tuh saya sering loh naik KRL, naik busway, tapi ya itu kayak setelah dipikir-pikir kayak sama saja sih untuk waktu, kayak lebih baik lu sedikit mengeluarkan uang tapi lu cepet sampai di tempat itu, lu bisa ngelakuin aktivitas lain ketimbang lu hanya nunggu 2 jam di busway. Kayak kurang efektif kalau menurut saya, kurang efektif. Itu pertama. Terus kedua juga jangan pikir kayak kalau lu naik InDrive, naik Gojek, Grab apa segala macam itu lebih mahal. Jujur tips untuk lu hemat juga di Jakarta, tapi hemat tapi lu tetap have fun dengan misalnya cepat waktu itu promo. Lu di Jakarta tuh lu harus pintar-pintar cari banyak promo sih, maksudnya compare antara kayak misalnya di Gojek nih lu cari oh harganya 13.000, ternyata di InDrive tuh lebih murah, ya sudah lu pakai saja InDrive gitu. Pintar-pintar cari apa yang baru keluar, karena di Jakarta tuh tips satu lagi bahwa kan misalnya ada satu brand yang keluar, contoh brand saya Gojek nih keluar, tapi nanti pasti bakal ada kompetitor lain yang mau bersaing kan. Pasti dia akan Nah bakar dia uang akan dulu. dikasih turun harga supaya menarik konsumen. Nah itu makanya lu harus pakailah manfaatkan itu, jadikan kesempatan untuk lebih hemat entah itu budget, entah itu waktu. Jadi
Sal lebih memilih yang kayak iya. online gitu. Jadi kita beda prinsip semua, kayak dia Iya. lebih milih untuk kayak naik KRL, Oh, terus aku naik lebih milih naik Karena busway. tidak mungkin nanti kita lihat ya spare harganya tuh jauh Iya. sekali Iya. sih. Dan itu tergantung harga juga Harga, kan. beda Kalau jauh nih, kalau saya jauh. kan cuma beda 10.000 Iya. 300.000. Itu pas- Kalau mereka berdua tuh bedanya karena saking jauhnya, jadi ya mau tidak mau harus KRL atau Iya. Dan juga busway. kalau naik indraft tuh kan lu pakai motor kan, kayak Kalau dia karena dia takut panas. menurutnya kan siang-siang tuh kan lumayan kalau lu jaraknya 30 menit 1 jam lu naik motor dibanding lu naik busway tuh enaknya tuh kursinya tuh kan dingin juga kan. Ya satu KRL ngerasain juga dingin, Jakarta cuy. Barat tuh mungkin busway ini selalu sepi apa ya? enggak sih, tapi enggak serame itu pas balik biasanya. Yang Tidak, dari- soalnya lu kalau di Harmoni, kalau lu naik yang jalur 1 itu pasti rame juga. Terisa kosong sih. Karena Karena hari waktu, Sabtu. mungkin juga Waktu. tergantung waktu. Saya sih pernah sih kalau kayak dokter gigi tuh dapat yang fase yang lagi rame-ramenya. Cuman kayak enak naik busway tuh kayak satu kan sukanya headsetan. Jadi kayak headset duduk kayak udah cantik gitu loh, kayak lu sendiri perlu pikir Iya, ini lagi gitu loh. Ya sudah nanti kita pulang pakai busway saja. Oke, pakai busway. Coba ya. Tapi Jakarta bagaimana ya kembali ini? Oh iya, dia harus balik. Iya harus balikin. Tapi busway oke, cuman ya itu busway itu tergantung rute. Sayang banget kita tuh sekarang udah nggak punya Trevi kan. Kalau dulu ada Trevi tuh kita tinggal kasih masuk aja, lu mau ke sini nanti langsung kasih saran Tapi- itu lo naik ke halte yang ini nanti transit di ini. Tapi seringnya tuh pasti transit sih, jarang yang kita naik halte langsung satu kali tujuan doang. Jarang. Karena kan memang kalau satu kali tujuan mending naik ingress kan. Kita pasti naik busway itu yang perlu kita transit. Kayak KRL juga harus transit, busway juga harus transit. Sebenarnya kalau mau ngomong KRL dengan busway itu sebenarnya sama saja Iya. sih. Semua sama. Maksudnya Tergantung lu lebih nyaman mana sih? Cuma lebih efektif mana lu naik KRL sama busway mungkin karena itu jarak. Kalau misalnya lu mau keluar kota, misalnya lu dari Jakarta nih, lu mau ke Bogor atau lu mau ke Tangerang, better lu naik KRL. Kenapa? Karena dia tuh kayak lebih cepat sampai, karena dia punya maksudnya jalur kereta kan, jalur sendiri. Tapi kalau lu hanya sekedar mau di dalam Jakarta, itu mending busway. Iya, busway. Iya sih. Balik lagi ya. Balik lagi ke Ke harga juga. Ke Lu harga. pertimbangkan macam-macam deh dari Macam-macam. jaraknya, waktu sama harga. KRL juga maksimal 5.000 nggak sih? Kita kan Iya, pernah ke Jakarta ke Bogor, Bogor itu kan 5.000. 5.000. Cuman ada perbedaan antara kita kan pakai flash tuh. Kita pakai flash untuk KRL sama kita flash sama busway itu beda. Karena kan kalau busway itu kan 3.500 untuk semua rute kan. Jadi lu satu flash bisa dipakai 3 orang. I see. Sedangkan kalau KRL itu sendiri bisa kayak gitu. Satu orang satu flash. Karena kita harus Dan KRL tuh dia setiap lu mau kemana ditanya mau kemana. Iya, kalau Karena mau beli ya. mau dihitung. Karena kalau biayanya ke stasiun, beda-beda. iya, biayanya beda-beda. Karena saya ingat saya dari Cikarang ke Tangerang kan ujung-ujung kan 7.500 atau 8.000 lah. Kalau untuk yang jarak yang lain tuh mungkin 5.000 kan. 5.000 ke Cikarang berapa? 8.000. 7.000 itu dulu ya 7.500 atau 8 atau 9.000 ya. Jadi kayak lu kalau beli ini ya, kamu kasih tahu tuh, karena ini kan sekali pakai kan. Mau kemana? Oh mau ke Kalibata. Oh langsung 5.000. Berarti lu cuma bisa keluar itu daerah Kalibata ini. Lu kalau lu Yang kalau lain check lu out sampai di ke Bogor, beda atau lu lagi. ke ini pasti sendiri bisa keluar. Iya. Jadi pasti nanti ditahan terus nanti disuruh bayar kekurangannya. Oke, mungkin itu adalah KRL, busway dan kayak ojek online. Nah, ada satu lagi tuh 2 lagi ya? Ya, MRT tapi kalau sama LRT saya belum LRT. pernah tahu Kalau sih. LRT saya tidak pernah Belum juga sih. belum pernah sih. Cuman memang kalau di Jakarta sudah ada. Sudah ada beberapa tempat yang transportasi bisa itu. LRT. Cuman memang terbatas di beberapa daerah saja. Dan MRT belum- juga sih. Ya, MRT juga. Oh, Dan karena kita sudah pernah coba MRT, jadi kita coba Dengan sharing pengalaman aja. yang buruk, Agak buruk. dengan yang Agak bukan buruk sih, memalukan sih. Seperti orang kampung gitu lah, maklum lah kita kan maksudnya. Mungkin kita orang daerah ya, terus pertama kali jadi masih ke bawah. Bisa lupa lagi. Jadi ayo ceritakan, apa kejadian memalukan ya? kejadian memalukan. Jadi pertama sebenarnya awalnya itu dari kita kereta dulu, bayarnya pakai apa? Iya, tunggu. Sebelumnya kita kemana ya itu ya? Itu kita pertama kali ketemu lagi nggak sih Kemang setelah bukan? sekian lama? Itu first time kita ketemu. HI. Menteng dalam. Emang ya? Yang tempat makan lagi Iya. siang itu kan. Iya. Tes bistro. Kita tuh coba tes gitu yang terkenal itu yang punya si Udah. Oke. Nah, ada satu
sepasang selebgram selebgram atau apa bukan gitu. saya Business yang planner. punya skincare yang lagi famous banget di Atambua di NTT tuh lumayan famous loh skincare itu. Lanjut, Nah kita tuh mau ke situ, terus kita pulangnya masih mau jalan-jalan pulangnya ya. masih mau jalan-jalan ke daerah Bundaran HI. Oh kita di Blok M kan? Iya, kita mau ke GI, ke Grand Indonesia. Kita naik dari Blok M. Kita naik dari Blok M. Iya pasti kan. Oh kita bisa ke Blok M dulu ya? Karena Karena terdekat dari PFB 100 Oh di jadi Blok kita M. ke Blok M ya Iya, buat naik untuk naik. PNR. Kalau kan lu belum pernah naik MRT kan? Iya. Jadi Di kita Jakarta. coba, iya di Di Jakarta. 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 Belum, jadi kita coba di Kita semua Jakarta. coba. Nah, kok nanti saya tambahkan di bawah MRT itu juga rutenya cuma Iya. ada di mana. Nanti ada gambar. Ada Nanti gambarnya. tolong ya ibu Nuni editor. Oke. Nah, habis itu karena yang paling terdekat Blok M, kita naik dari Blok M. Nah, maksudnya kita itu kita turunnya di Bundaran HI. Tapi karena kita terlalu sibuk bercerita di dalam MRT, Yang mana kita ditegur. kita ditegur. Masa itu lagi corona sih, jadi memang dilarang untuk cerita. Sedangkan kita tuh waktu itu baru ketemu setelah sekian lama nggak sih? Berapa? Iya kan ada yang dulu pertama kali ketemu setelah kita baru Iya. sendiri kita lulus Apalagi SMA saya. kan, jadi lama banget kita 7 tahun kayaknya. 7 tahun, jadi kayak bayangin aja kita tuh baru ketemu setelah sekian lama, jadi masih yang kayak kebawa Jadi ceritanya tuh masih heboh, banyak. masih banyak, jadi kita tuh di MRT ngobrol, terus tiba-tiba Ditegur. kita sambil berdiri nggak sih, itu duduk Duduk. Karena kan sepi. Enggak, satu orang berdiri, saya sendiri yang duduk. Enggak sih, punya dia yang berdiri deh. Yuni yang berdiri. Terus ditegur. Tegur itu tidak pakai Karena- ngomong, dia cuma bawa kertas, itu lucu banget. So, kalau ingat itu, Ditegur itu satpam pakai itu cuma ngomong. bawa kertas, dia ada tulisan, dia Dilarang berbicara. Jadi kita tuh kayak, Dilarang berbicara. kayak di satpamnya tuh kayak nunjukin gini kan, kita tuh kayak masih yang apa, kenapa, terus saya deh yang ditegur. Iya terus kayak waktu kita lihat tuh kita langsung shock kayak langsung malu. langsung Karena malu. awkward, terus kita kayak salah tingkah. Kita salah turun di apa ya? Apa namanya? Halte ya, halte gitu ya. Harusnya tuh kita turun di Bundaran HI, tapi kita turunnya di Istora Mandiri. Iya, itu kabar Uni sih. Iya, karena tuh saya kayak pas berhenti saya langsung kayak, susah sampai, turun. Jadi kita Ternyata itu masih di kita Istora berdua karena Mandiri. nggak malu kan tadi. Karena salah tingkah, malu, jadi langsung turun dan ternyata tuh masih masih dua lagi. Istora Mandiri, terus Ben Hill ya, atau pokoknya apa gitu. Habis itu baru turun. Akhirnya kita naik pulang lagi MRT, untungnya tuh masih bisa Iya, kan. dan MRT itu lumayan cepet sih. Sangat, MRT itu sangat 15 menit, enggak, 5 menit atau 10 menit ya? Setiap, Sampai. maksudnya kayak Enggak, setiap, sampai. setiap Sampai. ini. Dibanding kalau KRL kan juga sudah secepat itu kan. Busway juga kalau satu sejalan paling ya 5 menit baru ada yang baru. Satu kadang dengan dulu pasti ada yang 10 menit, ada yang harus tunggu setengah jam. Kalau MRT itu cepet, jadi kayak memang enakan MRT sih, cuman dia rutenya itu belum banyak dan MRT lebih mahal. Kita jelasin dulu Oke, pembayaran. Saya lupa sih main bayar. Bisa. MRT tuh dia bisa pakai, dia cashless. lebih banyak, tapi lebih banyak nggak sih? Iya, lebih banyak. Bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, Dana, terus sama Flash gini-gini. Yang pasti dia tidak bisa pakai cash. Oh iya, busway juga tidak bisa pakai cash. Semuanya nggak bisa pakai Semuanya nggak cash. bisa pakai cash. Kita Jadi di Jakarta Jakarta pakai cashless. Itu alasan kenapa kita di mana-mana tuh tidak pernah punya uang cash. Karena kita tuh semuanya cashless di sini. Iya, orang Cuma, lebih senang juga. cuma waktu informasi kalau InDrive tuh dia pakai cash. Iya. Dia belum ada sistem pembayaran yang kerjasama. Kayak misalnya kalau Gojek kan GoPay, kalau misalnya Grab kan OVO, terus juga iya cuma itu. Kalau Maxim sama InDrive tuh masih cash. Sih, kayak jadi lo harus siapkan Harus uang siap cash cash. dan misalkan uangnya pas karena kadang-kadang tuh Ya mungkin dia tidak punya kembalian. ya atau drivernya tuh mungkin pikir ya udahlah biar dikasih lebih atau gimana, itu ngomong aja nggak punya kembalian, mungkin dia punya tapi dia ngomongnya nggak punya, jadi kayak selalu tinggi cuma 27.000, Sana kalau nggak apa? mau lo kasih 30.000. Kita tetap positif thinking. Mungkin dia emang benar nggak punya kembalian. mungkin kita nggak jangan julid kak. Cuman kita kemarin tuh kita coba GoPay gitu tuh nggak berhasil kan, mungkin karena kita nggak tahu ya, jadi Iya, artinya kita caranya. top up flash karena kita nggak tahu cara untuk bayar pakai GoPay, OVO. Cuman tapi Katanya. jujur kalau MRT sih dia punya apa namanya aplikasinya. nanti tolong MRT Jakarta Ini Sama, Jaklinggo juga nggak sih? Bisa ini tuh kalau tidak salah ya. ya. Nih, iya. Di sini sih Ini banyak. tolong ya. di record. Aduh, ini sangat kelihatan. Nanti akan ditampilkan ya. Sebenarnya kalau Jakarta tuh harus ya itu
kita harus cari-cari banyak sih aplikasi itu yang jadi- untuk mencari tahu informasi gitu. Ya, itu jadi basic habit juga sih kalau misalkan kita mau even kayak mau pakai Gojek online so kita harus bandingkan Iya, status bandingkan. 2 sampai 3. Tapi kadang ada orang juga yang tidak suka, maksudnya ini menurut dia yang kayak harus bandingkan Ya, mungkin satu-satu. ya, Tergantung duitnya pribadi. berlebih Kalau ya. duit- Kalau kita karena kita masih kita bukan orang yang berlebih ya. Mungkin kalau kita sudah berlebih beda ceritanya. Kalau kita sekarang kan kita juga masih berjuang kan. Kita akan mencari alternatif yang paling murah lah, entah itu KRL, entah itu busway. Jadi kita tuh udah pernah masukkan semuanya. Dan kita prefernya tuh beda-beda, tergantung kenyamanan kita masing-masing kan. Kayak ada yang lebih kayak nyaman. contoh ini Putri lebih nyaman dengan busway, ini Dengan KRL. KRL Saya lebih nyaman dengan busway. Ini yang Kalau kalau saya kemana-mana online. maksudnya Lu setelah kan dia- satu tahun ini katanya ojek online. Iya. Lu yang ini. sangat Kalau saya tuh masih pakai busway sih. Karena satu tempat tujuan kebanyakan jauh-jauh kan. Saya sih sebenarnya kalau mainin kalian saja sih main naik KRL karena jauh, Jauh. ya. Tapi Tapi kan kalau kalau ke di- kantor, ke kantor apa-apa kan ojek pakai online. ojek online. Itu kalau kantor dengan teman kantor sih. Sebelumnya dengan ojek online Grab. Tapi sekarang Grab tuh udah nggak ada paket diskon nggak sih? Iya, super parah. Jadi memang Maka dari itu saya beralih dari Grab Gojek ke InDrive. ya lu harus pintar-pintar karena kadang-kadang kan aplikasi kayak gitu kan mereka bakar uang dulu kan. Saat mereka mungkin rasa bakar uang itu udah cukup, ya promo-promo yang sebelumnya Bakar, ada iya. tuh pada hilang semua. Dan saya tuh baru cek, ternyata paket diskon udah nggak ada. Padahal dulu tuh Bakar. sangat membantu kan paket diskon itu. Bakar uang itu sebenarnya cari konsumen doang, Iya. cari pelanggan. Kalau misalnya udah rasa orang udah loyal dengan aplikasi mereka, ya udah stop bakar duit. Iya. Jadi lu kebanyakan berarti mesti tetap pakai Grab gitu. Atau lu pakai kalau ke InDrive? kantor, Lu pakai Grab atau InDrive? kalau saya punya, saya tetap bandingin sih. Nah pas saya ada mau irit-iritnya, saya berusaha pakai InDrive yang lebih murah ya. Tapi sekarang sih kalau sebenarnya bedanya cuma 1.000-2.000 sih. Iya sih, sebenarnya sih tidak tidak lumayan. terlalu. Karena kalau saya mau hemat parah ya sudah saya ambil meskipun harga 1.000 ya lumayan lah ya. Bener. Terus pakai InDrive, cuman Iya. karena saya jarang nyetok cash ya, jadi tuh kadang Iya. ribet. Ya sekarang tuh pada Nah, InDrive. satu tips. Kalau saya misalnya naik InDrive kan kayak harus bayar cash kan. Saya selalu kalau misalnya tidak punya cash, saya chat drivernya kayak, Pak boleh bayar pakai GoPay atau OVO gitu nggak, Nah, atau itu sih ribet transfer? lagi kayak aduh bapaknya ini masukin lagi Iya. kayak saya selalu Iya. Tergantung makanya ribet. saya akan Karena- pinjam duit sih dari Oh. sama teman. Bukan. Kadang kita mikir kayak mereka ribet, tapi sebenarnya ada InDrive yang dia tuh cuma bukan narikin drive Iya, doang. kebanyakan pasti Dia kayak ini. ada juga sambilannya tuh Grab, Ada yang Gojek, ya Iya. mereka tuh apa ya? Kadang-kadang tuh ada jam-jam tertentu loh. Lebih baik lu pakai Grab, lebih baik lu pakai Gojek, lebih baik pakai InDrive. Enaknya InDrive tuh satu, dia harganya tuh walaupun hujan dan sebagainya atau walaupun lagi rame tetap stabil. Kenapa? Kalau Grab itu kalau lu lagi jam Hujan. pas pulang kantor jam 5 tuh kan lagi trafiknya lagi tinggi. Itu harganya. Saya tuh pernah pulang kantor waktu hujan. Dimana yang normal itu biasanya kalau Grab mobil ya 27-26 lah. Tapi kalau waktu hujan bisa 40.000. Karena InDrive tuh sebenarnya masih baru kan, jadi lebih Masih masih baru. cari pelanggan sih sebenarnya. Ya kurang lebih lah share kita tentang Udah transportasi. nih, selesai. Oke. Ya kurang lebih lah, ini pengalaman kita ya. Kita bukan ya, kayak Nuni bukan berarti dia sombong ya pakai Iya. pakai InDrive. Cuman ya tergantung preferensi kan. Yang Maksudnya bilang kayak sombong lusa, kayak bisa Iya. ada yang pikir sombong. takutnya kan tiba-tiba ada yang Orang mikir kayak, ih dia ini gimana soal mau naik bus, bus, terus mau yang Kalau capek, saya terus tuh, mau yang iya, bukan mikir itu tapi lebih ke efektif waktu. Saya tidak suka nunggu lama-lama, kayak mending lu pakai waktu itu untuk buat yang Iya, lain. benar. Kadang sih juga kayak begitu, kayak beda Iya, kalau beda dikit, 7.000 oke lah. Dan dengan apa ya, lu bisa hemat waktu sampai sejam setengah. Aduh itu lumayan loh. Iya, lumayan sangat. Daripada lu di jalan tuh capek. capek loh naik busway itu juga, walaupun saya bilang saya prefer naik busway ya, cuman ada fasenya busway yang kalau saat lagi rame-ramenya tuh lu berdiri, lu bisa berdiri dari ini kayak dari lu pertama kali naik sampai lu turun tuh lu berdiri. Jadi Kalau saya lumayan. Kalau saya mungkin kenapa saya tidak mau yang kayak terlalu naik begitu tuh karena saya punya trauma. Dulu pernah saya naik busway sampai saya menangis karena saking lamanya, sesak-sesakan, desak-desakan dengan orang. Terus lu pulang kantor capek, tapi lu mesti harus gantung-gantung gitu. Aduh, itu saya pulang menangis. Akhirnya mulai dari itu saya mulai mikir gimana caranya supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Oke, cari kos dekat kantor Iya. biar bisa naik
Cuman dia tetap ada ini ya, kalau cari kos deket kantor pasti harga itu lebih mahal kan. Karena kadang-kadang harga kos bukan di ujung ya, kayak di kota-kota yang bukan pusat bisnis tuh biasanya lebih murah kan. Kayak Putri aja kan dia kosnya kan di daerah Sunter kan masih kota kan. Pasti lebih mahal harga kosnya dibanding saya yang Cengkareng itu kan sebenarnya udah ke Tangerang kan. Jadi harga kosnya tuh biasanya tuh lebih murah karena kan satu kantor tuh juga sebenarnya masuk Tangerang sih, bukan masuk Jakarta. Mungkin next video kita bahas tentang kos kali ya. Tips Boleh. mencari kos. Iya, tips. Iya sih ada kan soalnya di Jakarta tuh ada aplikasi Banyak, kan. Jadi kita benar-benar. banyak. Apalagi kita kemarin cari kosan online dari Saya juga. Kalimantan. Sama. Serius. Mami Kosi. Saya dari Mami Kos. Kalimantan. Serius ada dapet Lu satu Mami kos Kos. ini juga Oke, Mami Kos. saya dari mana? Jadi kita akan Coba. bikin OLX. serius ini harus bisa. Bisa. OLX kan ada pilihannya kayak misalnya. Oke, itu akan jadi video kita kos, berikutnya. apartemen gitu. Mungkin ini kita cut dulu biar nextnya bahas tentang kos. Iya. Karena cahaya lampunya juga sudah agak berpudar dari yang terang sampai yang kayak agak ini. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sudah mau lanjut mendengarkan Ya, sesi coba, curhat Winnie- kita. Winnie closing coba. Kayaknya susah untuk jadi closing sih, jadi saya mengenalkan lagi kita ke kalian berdua. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Semoga video Bisa kali ini bermanfaat. cukup bermanfaat ya. Kalau Teman-teman Ini di sini tidak membandingkan transportasi Iya. apapun ya. Maksudnya Semua relate dengan semua. pengalaman kami. iya sih, semua tempat itu baik. Entah lu mau bawa kan tadi lu jelasin ya yang bawa motor sendiri. Pokoknya yang lu siapa yang mau mau motor sendiri? Ada banyak. Iya banyak iya, yang kayak lu lebih milih. Kan ada orang yang lebih milih Jakarta tuh bawa motor sendiri kan. Iya. Pokoknya apapun itu transportasi, lu mau bawa motor sendiri, lu mau pakai transportasi umum, mau busway apa KRL atau lu mau pakai online, semua tuh baik. Tergantung lu sendiri kan, lu yang menikmati kan, lu yang menentukan sendiri. Oke. Terima kasih buat Windy teman-teman. closingnya. Semoga bermanfaat ya, dan juga kalau kalian suka konten seperti ini lagi, jangan lupa untuk komen. Like, subscribe. Entah itu komen di YouTube atau kasih tahu kami pribadi lewat Iya. Instagram boleh. Karena linknya sudah ada di bawah description box-nya kita. Asik. Oke. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian dan Iya. komen. Oke, terima Bye kasih ya. bye.